Oke, halo semua. Selamat datang kembali di channel FT Share masih tentang permesinan. Dimana sebelumnya kita udah membahas tentang celah busi dan juga warna busi. Nah, di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi membahas tentang masalah mesin dari warna asap knalpot. Karena seperti yang kita tahu, selain melakukan pengecekan pada busi, warna asap juga bisa menjadi salah satu indikator yang menjadi petunjuk kerusakan yang dialami sebuah kendaraan. Terutama informasi ini bakalan penting nih untuk teman-teman yang mau beli mobil second. Karena konten ini sendiri bakalan bermanfaat banget untuk kalian agar bisa membaca kondisi lebih jauh dari mobil yang udah kalian taksir. Karena sejatinya, kalau sampai ada asap dari mobil yang kita taksir, berarti kita juga harus menyiapkan budget tambahan untuk renovasi di bagian mesin. Dan sudah pasti, relevansi antara warna dari asap mesin, ketebalan asapnya, asap keluar saat kondisi idle ataupun saat menerima load, pasti itu bakalan punya relevansi yang tinggi terhadap budget yang harus kita keluarkan, bener nggak? Dan secara umum, warna dari asap knalpot ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu warna putih, biru atau bluish, grey atau abu, dan juga hitam. Dan biar nggak penasaran, langsung aja kita masuk ke inti pembahasannya. Sebelum kita lanjut, kita menawarin kaos polos nih dengan kualitas premium berbahan Katun Combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua, cuma di 40 ribuan aja. Dan untuk teman-teman yang cari kaos lebih murah, nanti kita bakalan bikinin juga untuk 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. Dan langsung aja di order melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, dimulai dari yang pertama, kita bakalan mulai dari asap putih terlebih dahulu. Yang dimana sebenarnya, walaupun berwarna putih, ini bukanlah asap melainkan uap yang dihasilkan oleh suhu mesin yang mulai naik. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya kondensasi di dalam proses pembuangan, sehingga air yang terperangkap di jalur exhaust akan terbakar dan berubah menjadi uap. Biasanya kejadian keluar uap ini akan berhenti dengan sendirinya sekitar 5 menit dari pertama kali mesin dihidupkan. Kembali lagi tergantung seberapa banyak air yang terperangkap di jalur exhaust mobil. Tapi walaupun terlihat sepele, nyatanya kondisi ini juga bisa menjadi masalah. Karena air yang terlalu lama terpendam di jalur exhaust jelas akan menyebabkan korosi pada bagian pipa knalpot. Jadi untuk teman-teman yang udah punya mobil tapi jarang dipakai, kita saranin untuk lebih sering dipanasin lebih dari 5 menit untuk memastikan semua endapan air di jalur exhaustnya menguap keluar. Tapi kalau kalian menemukan kondisi di mana kalian sudah memanaskan mesin lebih dari 10 menit, bisa dipastikan juga kalau mesin mobil kalian bermasalah. Karena sangat mungkin bahwa uap tersebut dihasilkan dari cairan coolant yang masuk ke dalam combustion chamber. Tapi selain uap yang gak kunjung berhenti, biasanya kebocoran jalur coolant ini sendiri ditandai dengan seiringnya habis cairan coolant dalam kuantitas banyak setiap kali mobil digunakan. Atau bisa kita cek juga warna olinya yang biasanya akan berubah menjadi warna kopi susu atau seperti lumpur. Nah, pertanyaannya apa sih penyebabnya kondisi ini bisa terjadi? Untuk jawabannya, salah satunya adalah gasket yang rusak. Karena gasket ini sendiri berfungsi untuk memisahkan cairan coolant dan oli yang bergerak antara dua part yang berbeda, yakni silinder head dan juga ruang bakar atau bagian silinder block. Selanjutnya masalah kedua adalah silinder head yang melenting. Biasanya masalah ini sering ditemui bagi teman-teman yang awam karena nggak pernah mengecek suhu mesin saat dalam perjalanan. Jadi ketika sekalinya ada malfunction di bagian jalur pendinginan, biasanya diseret aja tuh mobil sampai ceket alias overheat, yang ujung-ujungnya kompresi mesin akhirnya bocor akibat silinder head yang melenting terkena panas yang berlebih. Tapi kasus melenting ini sendiri biasanya kena ke mesin dengan silinder head berbahan aluminium, karena untuk yang pakai iron, biasanya nggak pakai radiator juga bisa kalau jarak tempuhnya nggak terlalu jauh dan nggak akan apa-apa. By the way, ini pengalaman pribadi di mobil Eropa jadul ya, jadi jangan dicoba-coba juga di mobil yang lain. Dan selanjutnya, penyebab yang ketiga yang terakhir adalah blok silinder yang retak akibat benturan atau bekas tabrakan dan lain-lain. Nah, ketiga masalah ini biasanya membuat celah di antara silinder head dan juga blok mesin yang menjadi jalur bagi coolant untuk masuk ke ruang bakar. Terus, bagaimanakah untuk penanggulangannya? Masalah ini sendiri bisa dibenerin dengan cara mengganti gasket kalau emang gasketnya yang udah rusak. Kalau silinder headnya yang udah melenting, bisa dengan pakai 2 gasket tapi biasanya mesin jadi lebih loyo. Dan kalau parah lentingannya, bisa dengan cara dibubut ulang permukaan silinder headnya agar lebih merata dan tidak ada lentingan. Selanjutnya,
Kalau kerusakannya berupa kecacatan ataupun retakan, bisa dengan cara melakukan penambalan di area mesin yang retak dan juga melakukan pembubutan agar area penambalan bisa terlihat seperti baru kembali. Oke, sekarang kita masuk ke warna asap yang kedua, yakni warna abu kebiru-biruan, atau di negara lain sering disebut dengan bluish white smoke. Ini merupakan gejala oli yang terbakar di sistem pembakaran. Dalam kasus ringan, biasanya ini disebabkan penggunaan oli yang melebihi kebutuhan mesin atau melebihi takaran. Tapi biasanya hal ini nggak berlangsung lama dan nggak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau setelah beberapa kali kendaraan digunakan asapnya nggak hilang-hilang, berarti ada kerusakan lain yang bisa dibilang lumayan berat. Seperti bocornya seal clamp atau ring piston yang sudah tidak mampu menyapu oli di bagian dinding silinder. Atau penyebab lainnya bisa juga karena kausan di bagian dinding silinder headnya sendiri. Nah, selain dari asap, apa aja sih indikator lainnya kalau ada kerusakan di bagian mesin ini? Yang pertama, kalian bisa melihat gejala bluish white smoke ini dengan cara melakukan pengecekan indikator oli via dipstick atau instrumen panel. Pastikan apakah kondisi oli berkurang hingga di bawah batas minimalnya apa enggak. Terus yang kedua, kalian juga bisa melakukan pengecekan busi, apakah ada oli menempel di bagian elektrodnya apa enggak. Dan yang ketiga, coba dirasa-rasa apakah performa mesin menurun. Dan kalau memang rusak tapi dirasa tidak terlalu parah, artinya makan oli tapi nggak terlalu banyak. Untuk penanggulangan sementara, kita juga bisa melakukan penambahan oli secara berkala sambil mengumpulkan dana. Karena biasanya kerusakan yang satu ini lumayan memakan dana yang tergolong besar. Nah, itu dia tanda-tanda kalau di mesin standar. Tapi ada satu lagi penyebab asap mesin berwarna biru seperti ini, yakni kebocoran seal turbocharger kalau mobil kalian sudah dipasang turbocharger, entah itu hasil mod ataupun stok. Oke, kita rasa cukup untuk informasi yang bisa kita berikan di video kali ini biar durasi videonya nggak kepanjangan dan lebih cepat untuk upload. Jangan ragu untuk berdiskusi. Saya Muhammad Karir undur diri dan sampai jumpa lagi.